Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lihat sendiri ya perkembangan dari Al Zaitun atau hasil didikan dari Panji Gumilang. Barusan saya nonton bagaimana mereka melakukan sholat Jumat, dan subhanallah, mereka melakukan sholat Jumatnya dengan berbaris bersama perempuan. Jadi perempuan di depan laki-laki. Kenapa saya menyatakan demikian? Laki-laki, perempuan sejajar, ya. Jadi posisi perempuan dan laki-laki sejajar. Jadi tidak ada pembatas. Jadi ketika ruku, ya, si perempuan juga ruku, yang di belakang ada laki-laki ngelihat perempuan yang lagi ruku. Ketika sujud juga demikian, teman-teman. Ya, seperti video di sini. Ini mengandung banyak sekali syubhat, di mana di situ perempuan dan laki-laki disuruh sejajar berdirinya dan tidak ada pembatas. Ya Allah. Padahal kalau kita sedang mendirikan sholat dengan orang yang bukan mahram atau muhrim kita, maka itu harus ada pembatas, teman-teman. Agar apa? Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Apa itu? Lirik-lirikan. Apalagi di situ remaja semua. Ya Allah. Bagaimana cara kita menjaga pandangan apabila seperti itu? Ya Allah. Hukum sholat Jumat, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sah, boleh. Apalagi perempuan mau sholat Jumat, maka telah gugur sholat zuhurnya. Artinya sholat Jumatnya sah, ya. Dan di sini saya tidak mempermasalahkan sholat Jumatnya, teman-teman. Ya, sekali lagi, sholat Jumatnya tidak bermasalah di situ. Yang bermasalah adalah khutbahnya, di mana mereka masih menyebutkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Mereka masih mengucapkan hal seperti itu dalam khutbahnya. Yang nyuruh siapa? Panji Gumilang. Sholat Jumat, perempuan juga ikut sholat Jumat dan berdiri sejajar dengan laki-laki. Siapa yang nyuruh? Panji Gumilang juga. Allahu Akbar. Memang di sini Panji Gumilang ini secara sengaja, ya. Kalau saya lihat memang secara terang benderang dia ingin melakukan ibadah seperti itu. Cara-cara yang sebenarnya Rasulullah SAW menyarankan untuk tidak seperti itu. Apa? Yaitu perempuan di depan, perempuan sholat Jumat. Rasulullah tidak menganjurkan, meskipun boleh, Rasulullah tidak menganjurkan. Dan terlebih lagi, teman-teman, kalau saya melihat, coba perhatikan. Nih, perhatikan nih cara sholatnya Panji Gumilang. Ketika dia berkhutbah sampai urat nadinya keluar, lantang, tegas, nunjuk-nunjuk, mau menggelar karpet merah bagi siapapun yang datang, berdiri, tegak, gagah. Tapi ketika sholat, dia duduk. Udhurnya apa? Kenapa harus duduk sholat? Ya, dia kuat berdiri, tapi memilih duduk. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang sudah tua, tetapi kenapa masih melakukan beribadatan yang sama sekali tidak ada uzurnya? Uzur sholat duduk, padahal dia bisa berdiri. Ya, kalau dia punya masalah encok, misalkan punya encok, rukuknya pelan-pelan saja. Artinya ketika dia duduk terus ketika sholat, dia tidak mau ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Ya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Istilahnya apa? Kalau kamu bisa berdiri, maka berdirilah, ya. Bukan kalau kamu bisa berdiri ketika pidato, lalu ketika sholat duduk. Ini sholat akal-akalan, ya. Ini sholat akal-akalannya Panji Gumilang, di mana dia melakukan sholat yang sebenarnya dia mampu untuk melakukannya seperti biasanya orang sholat. Berdiri, dia berjalan, dia bisa berjalan itu. Artinya kalau dia bisa berjalan, lututnya normal, pinggangnya normal dia. Tapi apa? Allah tidak punya uzur, sholat milih duduk. Ini yang menurut saya parah, teman-teman. Ini yang menurut saya parah. Banyak keparahan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Di mana Panji Gumilang ini yang sebenarnya lulusan Gontor katanya. Dia lulusan Gontor, tetapi kenapa pemikirannya liberal? Bukan cuma liberal, menyalahi syariat. Ya,
Apabila orang mau sholat, maka sholatlah seperti biasanya. Selagi dia mampu berdiri, maka berdirilah. Mampu pasti ruku, bisa ruku. Apa semakin tua sudah? Ya, semakin tua. Terus habis itu, aduh. Padahal di dalam syariat itu banyak sekali pilihan, teman-teman. Banyak sekali pilihan. Padahal kenikmatan paling nikmat ya. Kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba itu adalah ketika sujud. Itu adalah kenikmatan yang tidak terukur ketika sujud. Ya Allah. Kalau tidak bisa bersujud dengan lututnya, maka dahulukanlah tangan. Dahulukan tangan, baru lutut dan kepala. Kalau lutut dan tangan sudah tidak bisa, intinya kita mau sujud gitu langsung mau roboh gitu. Gak bisa, gak kuat lagi persendihan lututnya. Ya sudah. Duduk. Tetapi Panji Gumilang ini kalau kita lihat-lihat ketika dia pidato, nengok kanan, nengok kiri, berjalan, gagah bicara di depan siapapun, gagah dia berdiri, tegak dia nunjuk-nunjuk gini, tegak. Pinggangnya tidak bermasalah. Allah. Bagaimana menurut kalian? Ini sholat yang dicontohkan Rasulullah, apa sholat yang diakal-akali? Kalau menurut kalian, jawab di komentar di bawah, teman-teman. Terus kita sebagai umat muslim bagaimana menyikapi ini? Sedangkan dia tidak mau didatangi oleh kami. Bahkan sampai hari ini email saya dibalasnya tidak beres, teman-teman. Nanti saya akan baca emailnya. Jadi yang ada di situ hanya kesombongan, kecongkaan, ujub, takabur itu orang. Saya memang di sini kalau melihat orang-orang yang sombong, takabur, pasti di sini tuh geram. Apalagi melihat orang yang mengaku-ngaku punya surga gitu. Bisa memasukkan siapapun ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ini, si Panji Gumilang ini. Seolah-olah syariat yang Nabi Muhammad ajarkan itu masih belum sempurna, teman-teman. Apakah kita mau diam melihat hal ini? Na'udzubillah. Baik teman-teman, saya tidak memiliki banyak komentar mengenai fenomena ini. Tetapi apa yang dilakukan Panji Gumilang ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa menyimpang dari hal yang sebenarnya. Sangat luar biasa juga menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui bersama bahwa memang Panji Gumilang ini atau Al-Zaitun ini ingkar kepada as-sunnah. Kita bisa lihat sendiri. Na'udzubillah. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Mari kita bersama-sama tetap jangan diamkan hal ini berkelanjutan. Jangan biarkan hal ini tenggelam dengan begitu saja. Tetapi apa? Kita wajib menyuarakan agar kegiatan yang ada di Al-Zaitun ini bisa segera difatwakan oleh MUI bagaimana tuh hukumnya. Nauzubillah.